Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya pagi hari ini, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Begitu juga kita rindu akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru ini dengan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena kami percaya di dalam tahta kasih karunia-Mu ada kekuatan baru yang Kau berikan pada kami. Ada damai sejahtera-Mu yang mengalir memenuhi hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, kami boleh dapat menjalani dengan penuh sukacita yang datang daripada Tuhan. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan. Tertidur sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku.
hadapan kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang tahu sampai ke dalam hati kami yang rindu menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, Yesus Tuhan. Dengan hati yang rindu kepadamu, dengan hati yang haus akan Engkau, kami datang menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, bersyukur sebab Engkau baik, sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sangat baik, dan Kau selalu baik. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Yang berkuasa di bumi surga. Sungguh kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sempurna
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, tak bersamaku ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tak bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tak bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu kedalaman hati kami, dan hanya Engkau yang dapat mengendalikan hidup kami. Sebab itu kami mau tunduk dan taat sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya semua yang datangnya daripada-Mu itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu, berpadanan dengan firman-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan. Dan sungguh kami menikmati hidup dalam damai sejahtera dan sukacita setiap saat, setiap waktu. Karena sungguh damai sejahtera kami dan sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kami, tapi karena ada Engkau bersama kami. Karena kami hidup dalam kebenaran firman. Sebab itu pagi hari ini seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, demikian juga kami rindu Engkau dan rindu firman-Mu. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu. Dan otomatis kami melakukan firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Sudah adakah Ibu Ros? Ya. Hadir, Pak. Ya, selamat pagi, Pian. Renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan ya. Judulnya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah habis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya, apakah yang terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Semalam saya baca-baca, ngulik-ngulik tentang Herodes ini. Herodes ini dia ingin mengambil hati orang Yahudi. Kalau menurut saya Herodes ini raja yang tidak begitu disukai, karena dia juga mendapatkan jabatan rajanya itu dengan cara yang licik. Dia memfitnah Herodes yang sebelumnya dan dia mengambil jabatannya. Nah, dia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan bahwa ketika dia melihat itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya untuk menahan Petrus. Dari awal yang saya baca ini, Yakobus itu mati syahid. Sedangkan Petrus dibebaskan. Ada mukjizat terjadi. Awal-awal saya pikir sepertinya Tuhan ini tidak adil ya. Kenapa Yakobus mati? Kenapa Petrus dibebaskan? Tapi Tuhan ingatkan ini tentang ayat yang di Wahyu. Yang pasti kita ini harus sadar bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Di situ dikatakan bahwa siapa yang ditentukan mati oleh pedang, mati oleh pedang. Siapa yang ditentukan ditawan, pasti ditawan. Jadi sebenarnya kalau bisa memilih tuh, kita pasti memilih seperti Petrus, bisa mendapat mukjizat bebas. Tapi pada akhir hidupnya tetap martir juga sih. Karena Tuhan tuh tahu hati setiap orang gitu.
Saya kemarin kan renungan juga tentang martir. Itu saya sudah ini mikir gitu. Sudah saya bilang, kalau saya seperti mereka, belum tentu ya. Jadi, apa? Jadi Tuhan kasih ayat siapa yang ditentukan, kita tidak bisa lari. Ditentukan apa ya tidak, ditentukan mati secara gimana, ya gimana gitulah. Jadi kita tidak bisa lari. Cuma satu hal, kalau kita sudah menghadapi hal tersebut, pasti Tuhan kasih kekuatan. Nah, itu yang saya dapat ya. Terus yang saya dapat juga, waktu Petrus di penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mengapa bisa mujizat terjadi? Saya percaya tidak lepas dari doa jemaat yang tekun mendoakannya. Makanya bisa terjadi mujizat. Nah, ini juga apa ya? Mengingatkan kita untuk selalu mendoakan dengan tekun para pemimpin kita, mungkin penatua, mungkin PKS Komsel kita, atau pokoknya pemimpin rohani di atas kita lah, untuk tekun selalu mendoakan mereka agar hidup mereka tuh menjadi apa ya, kesaksian. 2 poin itu sih yang saya dapatkan. Nah, yang menarik itu saya bertanya tentang ayat yang ke 15. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Saya selalu bertanya-tanya. Berapa kali saya membaca ini, saya selalu bertanya. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Ini yang sering saya ini apa ya, penasaran deh. Itu malaikat. Kadang-kadang kalau kita bertanya sama Tuhan ya, kadang-kadang Tuhan bisa jawab, kadang-kadang Tuhan kasih kita lihat lewat khotbah, kita dengar, ya macam-macam cara Tuhan. Nah, saya sangat tertarik dengan ini, itu malaikatnya. Jadi saya bertanya pada Tuhan, suatu hari saya mendengar khotbah gini, orang percaya itu pasti ada malaikatnya. Itu ada ditulis ya, mereka roh yang melayani. Dan juga dikatakan dalam Matius bahwa anak-anak kecil mempunyai malaikatnya yang memandang wajah Bapa di surga. Jadi saya percaya bahwa kita setiap kita punya malaikat. Nah, apakah malaikat itu sama seperti kita? Ya itu nggak tahu ya, mungkin saja. Namun yang saya dengar khotbah itu sangat menarik gini. Dia bilang malaikat kita itu memang seperti kita. Jadi dia bawa ke Efesus berapa ya, 6 tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, dia bilang kalau kita rajin membaca firman, malaikat kita itu pun dia mempunyai pedang roh. Karena kita berperang melawan roh-roh ya, bukan daging, bukan penguasa bumi ini, tapi roh-roh di udara. Jadi dia bilang kalau kita baca firman, kita punya pedang, malaikat kita punya pedang untuk melayani. Jadi kalau kita rela memberitakan Injil, malaikat kita juga berkasut katanya. Itu sangat menarik bagi saya. Kalau kita suka melakukan kebenaran, malaikat kita juga berikat pinggang. Jadi dia kasih sebuah bayangan. Coba bayangkan katanya. Coba bayangkan, kamu punya malaikat, tapi kamu tidak melakukan kebenaran. Terus apa? Malaikat kamu tidak berikat pinggang. Jadi sambil perang dia sambil narik celana, tidak berikat pinggang katanya. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat menarik bagi saya karena apa ya? Penasaran dengan ini. Dengan apa kata mereka, itu malaikatnya. Nah, itu yang saya nggak tahu ini benar apa enggak, cuma saya bagikan. Ya, kita pikirlah sama-sama. Cuma lucu aja gitu. Nyambung gitu loh. Yang dikemukakan pendeta itu. Nah, itu Pak yang saya dapat.
Saya ingatkan kembali bahwa kita yang saya sendirikan, yang pertama saya dapatkan Allah berdaulat atas hidup kita. Cara mati kita gimana? Ya itu Allah berdaulat. Dan yang kedua, tetap tekun berdoa. Nah itu yang saya dapat, Pak. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros. Jadi dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini melalui apa yang Ibu Ros katakan, bahwa hidup kita ada di dalam kedaulatan penuh Tuhan. Nah, tentu yang menarik tadi kata adil. Kita Allah itu adil, tapi konsep adilnya itu bukan seperti faham yang ada di dunia ini, baik faham M maupun faham L. Saya pakai inisial. Bahwa kalau adil itu sama rata. Enggak. Tuhan adil itu justru memberikan sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalau kita punya anak 3, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA. Adil itu bukan berarti kalau kita kasih uang saku semua 2.000. Adil. Enggak. SMA mungkin lebih membutuhkan banyak, SMP lebih agak kurang, SD mungkin lebih dikit lagi. Nah, jadi adil itu memberi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam kedaulatan Tuhan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itulah keadilan Tuhan. Makanya Paulus juga pernah mencatat kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatan kamu. Nah, kita percaya dan kita tahu juga kekuatan setiap kita juga berbeda. Kapasitas kita juga berbeda. Pelatih angkat besi pun dia akan tahu persis kemampuan para atletnya, yang kelas 60 kilo, yang kelas 70 kilo, kelas 80 kilo, yang mempunyai kapasitas kemampuan mengangkat mungkin 100 kilo, 150, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Dan seperti Wahyu yang tadi Ibu Ros juga sempat singgung, bahwa kalau orang sudah ditentukan mati oleh pedang, dia akan mati oleh pedang, kalau tidak, tidak. Dan saya mau kasih tahu, ini bukan berarti Tuhan itu memberikan kita nasib dalam tanda kutip, enggak ya. Ini berbeda konteks, wah nasib. Terus diperluas kemana-mana, oh memang dia nasibnya jadi kaya. Nah kalau seperti itu baru nanti, kok kayaknya Tuhan enggak adil kalau ada nasib orang jadi kaya, satu jadi miskin. Kalaupun hal itu, walaupun saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah menetapkan. Kalau dalam hal rancangan Tuhan itu adalah masa depan yang penuh harapan, rancangan penuh dengan damai sejahtera, sama semua. Nah, tetapi dalam hal seperti apa yang dialami para rasul, dan yang mungkin juga, tapi saya berharap kita nggak sampai seperti itu, seperti Ibu Ros tadi katakan, kalau kita, waduh, jangan-jangan sekarang pun kita nggak yakin kalau kita diperhadapkan dengan aniaya sampai seperti itu kita bertahan. Dalam artian yang begini, makanya kenapa Tuhan nggak izinkan kita hadapi hari ini. Karena Tuhan tahu kemampuan dan kapasitas kita. Nah, jadi kita bersyukur dan kita mau terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Dalam artian, yuk belajarlah bersyukur dalam segala keadaan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun tentu saya harus mengingatkan ada 4 hal barometer untuk kita cek apakah semua yang terjadi dalam hidup kita itu apa alasannya. Apakah karena memang Tuhan sedang menguji iman kita untuk next level, atau karena memang iblis yang berusaha menghalangi kita untuk menjatuhkan kita, atau itu adalah karena dosa yang harus beresin, atau karena memang itu hanya hukum alamiah. Makanya kenapa kita harus hidup penuh dengan hikmah dalam tuntunan Tuhan, supaya hanya hal-hal yang baik yang datang kepada kita. Nah, yang kedua yang Ibu Ros ingatkan, tetaplah berdoa.
Ada istilah katakan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Makanya ada nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Karena kita percaya sampai hari ini bahwa kuasa doa itu nyata. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Kalau ada orang-orang yang lain bertahan sampai hari ini, itu karena ada Bapak Ibu yang mendoakan mereka. Jadi terus bangun gaya hidup berdoa. Orang tua doakan anak-anakmu, anak-anak doakan orang tuamu, doakan sahabat-sahabatmu, doakan anggota-anggota komselmu. Karena terlalu banyak kesaksian yang pernah saya dengar, bagaimana orang bersaksi ada perlindungan Tuhan, dan ketika dikonfront, ternyata di jam yang sama, ada orang yang sedang mendoakan dia. Terlalu banyak kesaksian seperti itu yang saya dengar. Dan saya percaya, poin yang kedua yang Bu Ros tadi katakan, tetap berdoa, jadikan itu sebuah gaya hidup bagi kita. Siapapun Tuhan ingatkan, detik ini Tuhan ingatkan si A, cepat doain. Terkadang mungkin dia sedang menghadapi satu keadaan yang kita nggak tahu, tapi tiba-tiba Tuhan kasih impresi, Tuhan kasih sebuah hati yang penuh dengan belas kasihan untuk doakan seseorang, jangan tunda, doakan saat itu juga. Karena sekali lagi, doa itu sangat berkuasa. Doa itu bisa menggerakkan surga, seperti ada istilah yang mungkin pernah kita dengar. Nah, jadi dua hal itu, tunduk dan taat pada kedaulatan Tuhan, dengan cara apa? Taat firman-Nya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua, terus berdoa. Nah, kalau berkaitan dengan itu malaikatnya, nah, saya hanya sampai batas tahu seperti firman Tuhan katakan bahwa setiap kita tentu punya bodyguard. Tuhan mengirimkan malaikat. Bahkan kalau kita merujuk dari kitab Mazmur, malaikat itu berkemah di sekeliling kemah orang benar. Malaikat itu menyertai kita, menjagai, melindungi setiap kita. Tapi tentu kalau dikaitkan dengan Efesus pasal 6, nah itu saya belum pernah dengar. Dan bagi saya seperti Bu Ros tadi bilang, cukup lucu dan mungkin bahkan sampai konyol menurut saya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, malaikatnya nggak pakai pedang. Terus kalau kita nggak beritakan hidup dalam kebenaran, malaikatnya nggak pakai ikat pinggang. Nah itu saya nggak sampai ke situ penafsiran saya. Kalau gitu kasihan banget malaikatnya. Masa malaikatnya kita yang menentukan? Karena saya percaya malaikat itu diperlengkapi oleh Allah dengan kekuatan dan kekuasaan untuk memproteksi hidup kita. Terlepas apapun dan bagaimanapun hidup kita. Tapi bukan berarti juga terus kita nggak melakukan Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Enggak Bapak Ibu ya. Saya mendorong Bapak Ibu lakukan firman, beritakan Injil, hidup dalam kebenaran, pakai iman, dan percayalah ada perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Makanya setiap pagi, setiap malam, kami kalau doa, salah satu kalimat pasti, sehingga seperti formula bagi kami, yaitu tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan malaikatmu menyertai keluar masuk kami. Kalau sepanjang malam, malaikatmu menjagai kami sepanjang malam. Itu formula doa saya, formula doa kami setiap pagi dan setiap malam. Karena kami percaya kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dari kuasa kutuk, kuasa iblis, dan malaikat Tuhan bisa melindungi dari hal-hal fisik. Nah, makanya kalau ada banyak orang ngomong, ih, Bapak, Ibu, nekat banget ya, ninggalin anak-anak masih kecil sendirian di rumah. Karena kan terkadang ada juga si jemaat yang sampai anaknya sudah SMP, SMA, ditinggal di rumah sendirian aja mereka nggak berani. Orang tuanya juga nggak berani ninggalin anaknya. Nah, tentu ini pengalaman pribadi nggak boleh dijadikan sebuah doktrin. Anak-anak kami mulai dari umur 3 tahun, standar istri saya asal dia sudah bisa maaf, bisa cebokan, udah bisa ditinggal.
Karena dari kecil kami nggak pernah takut-takutin anak-anak kami, di situ ada momok ya, di situ ada hantu ya. Enggak, sehingga anak-anak kami juga berani di rumah sendirian umur 3 tahun, 3,5 tahun. Tentu kami pergi juga bukan untuk main-main, bukan. Kami pergi untuk ibadah, kami pergi untuk pelayanan. Kami beri pesan-pesan, jangan main ini, jangan pegang ini. Kamu di kasur aja, main. Nah, seperti itu tentunya sebatas yang bisa kita protek, kita protek. Lebih daripada itu, ya seperti firman Tuhan yang Ibu Ron tadi katakan, ada malaikat Tuhan yang menjaga anak-anak kita. Dan penjagaan malaikat itu lebih dari apa yang kita bisa jaga. Jadi, ya saya percaya firman Tuhan, ada malaikat yang menjaga setiap kita, bahkan sejak anak-anak. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Jadi, yuk taat kepada firman, pada kedaulatan Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan, dan tetaplah berdoa. Oke, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Joni. Ya, shalom semua. Kita masuk dalam pokok doa kita hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bila kami Tuhan terus belajar, berdoa, dan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Dan malaikat-Mu selalu ada bersama-sama kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati pagi hari ini Ibu Ros yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau semakin pelengkapi dia Tuhan, dan Engkau urapi. Berkati seluruh keluarganya. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, para hamba-Mu dan para pelayan-Mu, supaya mereka terus dikuatkan, dipelengkapi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus melayani Engkau Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan, khususnya Buyung Kristian ke dalam tangan-Mu. Kau tahu yang terbaik buatnya Tuhan, setiap rencana-Mu indah buat hidupnya Tuhan. Kau Tuhan, Kau dia rindu menjadi pilot kembali, sedang melamar di maskapai Susi Air Tuhan. Kau bukakan jalan yang terbaik buat dia Tuhan. Kami serahkan Buyung Kristian ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami menyerahkan Ibu Junior Megawati ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Dia sudah boleh menjalani kemo pertamanya Tuhan. Tuhan biarlah itu terus berjalan dan dia boleh dipulihkan lewat semuanya itu Tuhan. Setiap virus-virusnya boleh dimatikan dan dia boleh sembuh total dari setiap sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dia dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan mamanya Ibu Cecia Tuhan. Engkau juga sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau pakai setiap dokter yang menanganinya Tuhan, supaya dapat menjalankan yang terbaik buat mamanya Cecia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Memberikan keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, dan stafnya Tuhan. Engkau juga berkati para gubernur, bupati, wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Aparat pemerintah, Engkau memberikan mereka hikmat di dalam memimpin dan mengatur bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan, Kau juga curahkan Tuhan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
Biar semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ros, silakan tutup dalam doa, Ibu. Ya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami sudah Tuhan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, firman-Mu terus kami renungkan. Tidak berhenti Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, anggota dari Koram Deo ini, agar kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin dalam lagi, dan semakin dekat dengan Engkau. Kami mengerti setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami belajar untuk selalu taat dan selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semua pekerjaan tangan kami Tuhan buat berhasil. Sehingga Tuhan, kami selalu Tuhan bersuka cita dan selalu ingat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kasih karunia dari Allah Bapa, juga damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu Tuhan kedua kali. Di dalam nama Yesus kami menerimanya dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.